Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby. Masih di dalam segmen Ngopi Saset, ngobrol pilihan saham dan sekitarnya. Video ini saya rekam tanggal 23 September 2022 pagi hari sebelum market saham dibuka ya. Oke, sebelum saya memberikan analisa saham saya kali ini, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa video pembahasan saham ini hanya untuk tujuan edukasi saja ya, bukan merupakan perintah jual atau perintah beli saham-saham tertentu. Ingat, trading saham itu beresiko. Anda bisa rugi, bisa juga untung. Uangmu, jempolmu, rugimu, cuanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jadi, lakukan analisamu sendiri sebelum membeli saham tertentu. Oke, untuk Anda yang mau interaksi dengan saya, bisa kunjungi Instagram saya @kokobobi, boleh DM-DM, boleh komen-komen gitu ya di sana. Nanti mudah-mudahan saya jawab. Oke, itu disclaimer yang selalu saya berikan ya di awal pembukaan supaya Anda bertanggung jawab sama uang Anda sendiri, sama trading saham Anda sendiri. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas saham ADMR, Adaro Mineral Indonesia Tbk. Ini request dari salah satu viewer ya, dia minta dibahaskan sama ADMR, oke saya bahaskan, nggak apa-apa. Kalau Anda mau request saham apa, bolehlah komen-komen di YouTube ini ya. Nanti kalau memang menarik akan saya bahas. ADMR kita coba lihat, ADMR ini saham yang baru IPO ya, dia IPO melantai tanggal 3 Januari 2022. Saya lupa harga IPO-nya berapa, tapi begitu dia IPO naik wush langsung dari harga berapa ini yang di sini ya? Ya, harga seratusan lah ya. Naik ke 1.365, wih sudah 10 kali lipat lebih. Lalu sideways sebentar di sini, naik lagi 1.800, sideways sebentar, naik lagi sampai di pucuknya di 3.155. Luar biasa kalau beli pas IPO, wih dapat 30 kali lipat. Kalau masih tahan, nggak take profit. Lalu setelah sampai di puncaknya dia turun, naik lagi, turun dan turun ini sejak 30 Juni 2022 sampai bulan September ya, tanggal 22 ini dia sideways di sini. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran besarnya. Kita coba zoom di area beberapa bulan terakhir saja. Jadi biar nggak terlalu melebar. Nah, di area sini, ya apa yang kita lihat di sini, saham ADMR mulai dari bulan Juni sampai September dia sideways. Sideway-nya di mana? Ini saya coba cari. High-nya di 1895 kita bulatkan jadi 1900 lah ya. Oke. 1900 bawahnya ada di low-nya 1455. Kita bulatkan aja jadi 1500. Jadi selama bulan Juni sampai September ADMR ini sideways ya di area 1500 sampai 1900. Dia naik turun aja di sini tuh. Turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun lagi. Bagaimana prospeknya? Kita coba lihat. Ya, dia sideways di sini. Kalau saya model begini sih biasanya buat tektokan ya, dekat support kita beli, naik sudah cukup cuannya, jualan lagi, turun dekat support kita beli, naik dekat resisten, jualan lagi. Tapi yang menarik adalah, nah ini mulai tanggal 8 September ini dia ada spike volume cukup tinggi, candlenya juga lumayan bagus ya, hijau besar begitu. Dan 14 September dia spike, akhirnya breakout dari masa sideways-nya. Saya tandai dulu breakout-nya. Di area sini ya, kelihatan ya dia menembus harga 1900 yang selama ini menjadi resisten sideways-nya. Dan closing-nya sampai di harga 1960. Setelah breakout, dia sempat retrace ya, turun lagi dengan volume juga mengecil. Lalu kemarin ada spike volume lagi. Ini boleh saya bilang, oh enggak ya, masih ada ekor di atas ternyata hampir-hampir marubozu lah ya, candle penuh ya dari bawah sampai atas. Ternyata masih ada ekor sedikit di atas. Oke, lumayan bagus. Kita coba bedah ya dari sisi broker summary seperti biasa. Yuk kita bedah. Coba dari penurunan dari atas ini aja. Biasanya distribusi kalau dari turun banyak begitu.
Ini sideways naik turun di sini, lalu dia naik harganya sampai sini, lalu dia turun sampai sini. Wah, lumayan banyak segmennya ya, nggak apa-apa sudah. Oke, ini sideways saya jadikan satu aja, biar nggak terlalu banyak. Nah, ini yang ada spike volume, sampai kemarin juga ada spike volume lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke lah, 6 segmen, nggak apa-apa. 10 Juni 2022. Kita lihat 10 Juni. Sampai dengan 30 Juni, dia mengalami penurunan harga signifikan. Kita lihat apa yang terjadi dari sisi broker summary-nya. Salah kok 30 Mei, 30 Juni. Ya, klik. Wah, sesuai prediksi ada big distribution di sini. Kita catat dulu big distribution. Lalu 1 Juli sampai 18 Juli. 1 Juli sampai 18 Juli. Apa yang terjadi? Top 1 netral, top 3, top 5, small akum. Kita catat aja. Small akum. Lalu tanggal 19 Juli sampai 29. 19 sampai 29. Ada small akum, normal akum. Oke, small akum lah ya, anggap aja begitu. Kita copy aja langsung. Lalu turun lagi harganya 1 Agustus sampai 9 Agustus. 1 Agustus, 9 Agustus, apa yang terjadi? Wow, ada big distribution di sini. Kita copy dari sini, big distribution. Lalu 10 Agustus sampai 13 September. 10 Agustus sampai 13 September. Apa yang terjadi dari Broksumnya? Top 1 normal distribution, netral-netral. Cenderung netral, saya kasih netral aja. Karena cuma top 1-nya aja yang normal distribution. Kalau top 3, top 5 dia mulai netral, mulai imbang ya penjualan dan pembeliannya. Terus ini waktu ada spike volume besar 14 September, 22 September. Apa yang terjadi 14 September. Ini Agustus. 14 September sampai 22 September apa yang ada di Blocksum? Netral, ya, netral. Kayaknya akumnya ada di situ aja. Ini netral juga ya berarti. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Kita coba lihat ya. Harga turun, ada distribusi besar-besaran. Harga naik, turun lagi, ada akumulasi kecil. Harga naik, ada akumulasi kecil lagi di sini. Terus turun, distribusi besar. Ini sideways netral, dan dia diangkat sampai ini netral juga. Jadi kalau begini bagaimana? Oke, kita lihat ya. Kita kembali ke chart pattern. Kalau saya posisinya begini, saya akan cari support yang terdekat. Support yang terdekat ini closing di 1750 ya. 1750 dan dia resisten yang kemarin breakout itu 1960. Jadi ADMR ini boleh spek buy menurut saya, tapi ingat ya, analisa sendiri pakai analisa saya, Anda siap dengan resikonya apa enggak. Karena apa? Saya bilang spek buy karena dia sempat breakout dari sideways 1900-nya. Breakout ke atas lalu ditutup turun dan kemarin ada volume lagi. Kalau saya selama dia bertahan di atas 1750 ini masih oke. Selama dia bertahan di atas 1750. Tapi kalau dia turun di bawah 1750, closing candle-nya di bawah 1750 saya sudah nggak suka. Tapi selama dia bertahan di atas 1750 masih oke. Apalagi kalau dia bisa breakout dari 1960 resisten yang dia bentuk sebelumnya. Seperti itu ya. Kita coba ukur resikonya. Kalau kayak begini bagaimana? Kalau dari sini, kalau resikonya di 1750 stop loss-nya
kurang lebih sekitar 7-8%. Ya diukur aja, ada siap nggak dengan kerugian 8% seperti ini. Kalau nggak siap ya jangan masuk. Kalau siap ya oke, silakan. Seperti itu. Terus kira-kira targetnya sampai mana? Kalau misalnya dia breakout lanjut ke atas, kita coba ukur. Ini kan kayak rectangle begitu ya dia, sideways. Nah, kita ukur dari titik terendahnya sampai titik yang tertingginya. Kita copy ke atas, dia punya target. Target ini bisa tercapai, bisa nggak tercapai ya. Namanya aja cuma ngukur. Bisa sampai di angka, wow, sekitar 2.300 lah ya. 2.300 kalau dari harga sekarang kira-kira berapa? Tadi kan resikonya 8%. Kalau misal ke 2.300, lumayan 20%an ya, 21%. Risk reward-nya masih menarik, masih oke, cuman yaitu harus disiplin dengan stop loss di angka 1.750. Kalau closing di bawah itu, silakan keluar. Tapi ingat, silakan dianalisa kembali, Anda cocok nggak dengan resikonya. Kalau cocok silakan hajar, kalau nggak cocok ya jangan. Karena uang Anda, rugi punya Anda, untung juga punya Anda. Oke, demikian analisa saya tentang saham ADMR. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya. Sampai ketemu di analisa saham berikutnya dan pesan saya semoga con guys. See you.